Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Pernah Tahu. Nah, kali ini kita akan mempelajari tentang permutasi dan kombinasi. Sebelum masuk permutasi dan kombinasi, kita akan mempelajari faktorial dulu. Jadi, ini lambang faktorial, tanda seru ya lambangnya. Nah, jadi n faktorial itu sama dengan n dikali n kurang 1 dikali n kurang 2 dikali n kurang 3 sampai 3, 2, 1 atau 3 dikali 2 dikali 1. Nah, untuk 1 faktorial itu sama dengan 1 dan 0 faktorial itu sama dengan 1. Untuk lebih memahami apa sih faktorial itu atau gimana sih contoh faktorial, nah, kita langsung saja. 5 faktorial itu berarti 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu 120. Begitu juga 4 faktorial itu sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24. Nah, lanjut. Gimana kalau misalnya 8 faktorial per 6 faktorial? Nah, sama saja. Itu sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Nah, begitu juga yang 6 faktorialnya. Kita kalikan juga 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, tapi di sini dari mulai 6 sampai ke 1 ini sama, yang di atas sama yang di bawah. Maka kita tidak perlu menjabarkan seperti ini lagi. Langsung saja kita bikin 8 dikali 7 dikali 6 faktorial per 6 faktorial. Nah, di sini 6 faktorial sama 6 faktorial itu bisa kita coret. Kita coret keduanya. Tinggallah 8 kali 7. 8 kali 7 hasilnya adalah 56. Nah, selanjutnya 8 faktorial per 5 faktorial dikali 3 faktorial. Nah, ini kita jabarkan lagi. 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 dikali 4 sampai dikali 1. Begitu juga yang di bawahnya. Nah, nih kita jabarkan lagi, ya kan? Tetapi apabila kita menjabarkan terus, ini masih nilainya kecil 8. Tetapi apabila misalnya udah besar kayak misalnya 20 atau lebih, itu kan susah kita menjabarkannya seperti ini. Nah, langsung saja kita coret apabila dia ada yang sama nih. Seperti ini. 8 nih, dari 5, 4, 3, 2, 1 itu kan sama dengan yang di bawah 5, 4, 3, 2, 1. Jadi kita tidak payah menjabarkannya lagi. Nah, langsung saja kita bikin 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial. Nah, jadi di sini 5 faktorial sama 5 faktorial ini bisa kita coret. Jadi kita coret. Nah, tinggallah 8 dikali 7 dikali 6 per 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya itu adalah 56. Faktorial itu seperti ini, jadi gampang ya. Tetapi pengecualian untuk 1 faktorial dan 0 faktorial. Jadi 1 faktorial itu hasilnya 1, 0 faktorial itu sama dengan 1 juga. Lanjut kita ke permutasi. Permutasi adalah susunan yang berbeda yang dapat dibentuk dari n unsur, yang diambil n unsur atau sebagian unsur. Nah, jenis-jenis permutasi itu yang pertama, permutasi dengan semua unsur yang berbeda. Yang kedua, permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, permutasi dengan beberapa unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklik atau permutasi melingkar. Nah, dari sini kita nampak perbedaannya.
Yang pertama itu adalah semua unsur berbeda. Yang kedua, sebagian unsur yang berbeda. Yang ketiga, beberapa unsur yang sama. Yang keempat, permutasi siklis. Nah, untuk lebih mengetahui apa sih perbedaannya, ayo kita lanjut. Yang pertama, permutasi dengan semua unsur berbeda. Nah, teoremanya, jika ada n unsur yang berbeda, diambil n unsur, maka banyak susunan atau permutasi yang berbeda dari n unsur tersebut adalah Pn, n. Nih dia ya, Pn, n sama dengan n faktorial. Nah, jadi Pn, n ini bisa kita tulis dengan ini nPn. Nah, itu dibaca permutasi tingkat n dari n unsur. Jadi dibacanya permutasi tingkat n dari n unsur sama dengan n faktorial. Kita lanjut ke contoh. Maksud teoremanya tadi itu apa sih? Nah, kita lanjut ke contoh ya. Yang pertama, tentukan banyak permutasi jika 3 buah unsur A, B, C dipermutasikan 3-3 tiap kelompok. Nah, ini dia. Jadi soalnya seperti ini. Kita disuruh bikin kelompok, tapi di tiap kelompoknya itu ada 3 tiap kelompok. Jadi di tiap kelompoknya itu ada 3. Nah, ada 3 unsur ya. Nah, yang pertama itu A, B, C. Yang kedua A, C, B. Yang ketiga B, A, C. Yang keempat B, C, A. Yang kelima C, A, B. Yang keenam C, B, A. Nah, ini dia. Jadi dia ada 6. Jadi seperti ini ya. A, B, C. Terus yang mana lagi yang belum kita pakai? Ini kan A udah kita pakai. Yang belum kita pakai berarti B sama C. Nah, yang ini yang B. Yang belum kita pakai A sama C. Yang C yang belum kita pakai A sama B. Selanjutnya, ini udah kita pakai nih A, B. Yang belum kita pakai apa lagi? C. Yang ini A, C. Yang belum kita pakai B. Begitu seterusnya. Seperti itu membuat kelompoknya ya. Nah, dapatlah 6 kelompok. Nih, ini kalau misalnya kita cuma 3. Nah, kalau 3 unsur, bikinnya gampang ya kan? Bisa seperti ini. Tetapi, bagaimana kalau unsurnya itu udah banyak? Nah, kita pakai yang tadi. Ini dia, rumus yang tadi. P 3,3 itu sama dengan 3 faktorial. Nah, sama dengan 3 faktorial itu tadi apa? 3 dikali 2 dikali 1. Hasilnya adalah 6. Nah, begitu juga kalau misalnya unsurnya itu ada 20. Kan kita susah nih menjabarkannya A, B, C, sampai O. Nah, susah. Nah, mempermudahnya seperti inilah caranya. Langsung aja 20 faktorial kalau misalnya ada 20 unsur ya. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada katanya berapa banyak permutasi dari huruf A, C, D, E, F jika huruf A, B, C harus selalu bersamaan. Nah, jadi kita anggap A, B, C ini satu unsur. Nah, dia ini kita kurung karena dia tidak boleh berpisah. Nah, ya berarti dia di sini satu unsur. Yang D-nya ini unsur kedua, ini 3, ini 4. Berarti ada 4 unsur di sini. Ini dia ya. Karena huruf A, B, C harus selalu muncul bersama, maka huruf A, B, C bisa dinyatakan sebagai satu unsur. Dengan demikian, terdapat 4 unsur yang dipermutasikan sehingga banyaknya permutasi adalah 4 faktorial sama dengan 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 sama dengan 24.
Paham ya? Lanjut. Permutasi dengan sebagian unsur yang berbeda. Teoremanya, banyak permutasi R unsur yang diambil dari N buah unsur yang berbeda adalah PNR sama dengan N faktorial per N dikurang R faktorial. Nah, PNR itu dibaca permutasi tingkat R dari N. Permutasi tingkat R dari N. Oke, lanjut. Kita ke contoh. Yang pertama, ada 10 calon yang akan dipilih pada pemilihan pengurus kelas 12 yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Berapa banyak cara memilih pada pemilihan tersebut? Nah, ini kita di kelas nih. Lalu kita akan memilih kepengurusan kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, bendahara. Nah, untuk memilih ketua ada 10 cara, sekretaris ada 9 cara, dan bendahara ada 8 cara. Maksudnya itu apa? Ini dia. Yang ada 10 calon. Yang pertama itu ada 10 calon yang akan kita pilih ketua, sekretaris, bendahara. Yang pertama kali kita pilih itu siapa? Pasti ketua, ya kan? Nah, kita pilih dulu ketuanya. Berapa kandidat untuk jadi ketua? Ada 10 orang. Nah, ada 10 cara atau ada 10 kandidat, ya kan? Nah, setelah kita pilih ketua, ini udah kita dapat nih ketuanya. Kita akan memilih sekretaris lagi. Jadi berapa orang lagi kandidatnya yang tinggal? Yaitu tinggal 9 lagi. Ya kan? Karena satunya sudah jadi ketua, tinggal 9. Berikutnya, setelah kita dapat ketua dan sekretaris, kita akan memilih bendahara lagi. Ada berapa kandidat yang akan kita pilih? Ada 8 kandidat atau 8 cara. Nah, karena 2 tadi udah dipilih sebagai ketua dan sekretaris. Begitulah. Jadi, ketuanya ada 10 cara, sekretarisnya ada 9 cara, dan bendahara ada 8 cara. Langsung saja kita kali. 10 dikali 9 dikali 8 sama dengan 720 cara. Lalu kita bisa menggunakan cara lain. Gimana cara lainnya? Nah, ini dia. Jadi, ada 3 unsur yang diambil dari 10 unsur berbeda. Jadi, unsurnya itu ada 10 yang akan diambil 3 unsur. Berarti N-nya itu 10, R-nya itu 3. Lanjut. Permutasi 10/3 sama dengan 10 faktorial per 10 dikurang 3 faktorial sama dengan 10 faktorial dikurang 7 faktorial. Nah, di sini kita jabarkan 10, 9, 8, 7. Kenapa cuma sampai 7? Karena di bawahnya ada 7, bisa langsung kita coret, tidak payah kita jabarkan. Nah, setelah kita coret ini tinggal berapa lagi? 10, 9, 8 sama dengan 720. Paham ya? Jadi boleh pakai yang cara yang di atas ini, boleh pakai cara yang di bawah. Lanjut. Contoh yang kedua. Berapa banyak cara seorang programmer akan membuat password dengan menggunakan 4 huruf dari himpunan huruf A sampai H jika satu huruf hanya digunakan sekali. Nah, jadi kita ini programmer nih misalnya ya. Jadi kita akan membuat password. Password itu terdiri dari 4 huruf, yaitu huruf A sampai H. Tetapi jika kita sudah memakai satu huruf, kita tidak boleh memakai huruf itu lagi. Nah, berapa banyak cara atau berapa banyak password yang akan kita dapatkan?
Nah, lanjut. Ini dia. Jadi, untuk yang pertama, untuk huruf pertama, kan dia ada 4 huruf. Untuk huruf yang pertama, kita bisa menggunakan ke-8 huruf ini. Ya kan? Mau itu B, mau itu D, atau S, terserah. Boleh ke-8-8-nya. Nah, kita letak di sini 8. Nah, untuk huruf yang kedua, nah dia tadi kan 8 nih. Udah kita pakai 1. Berarti tinggal berapa huruf yang boleh kita pakai lagi? Tinggal 7. Karena satunya lagi tidak boleh kita pakai lagi karena udah kita pakai di awal tadi. Nah, tinggal 7. Yang kedua, nih kita masukkan ke kolom yang kedua. Yang selanjutnya, tinggal berapa huruf lagi yang bisa kita pakai? Tinggal 6 huruf lagi. Kenapa? Karena duanya sudah kita pakai di huruf pertama sama di huruf kedua. Jadi yang di huruf ketiga ini, di kolom ketiga ini kita bisa memakai cuman 6 huruf saja. Berikutnya, huruf terakhir, berapa huruf yang bisa kita pakai? Yang bisa kita pakai itu ada 5 huruf. Karena 3-nya lagi tidak boleh kita pakai. Ya, karena sudah dipakai di awal. Nah, seperti ini. Lanjut, langsung saja kita kalikan 8, 7, 6, 5. Itu sama dengan 1680. Atau bisa juga kita menggunakan cara lain. Nah, jadi cara lainnya, banyak huruf yang tersedia ada 8. Dan hanya digunakan 4 huruf. Maka N-nya itu 8, R-nya itu 4. P84 itu sama dengan 8 faktorial per 8 dikurang 4 faktorial. 8 faktorial per 4 faktorial itu sama dengan 8, 7, 6, 5, 4 faktorial per 4 faktorial. Nah, 4 sama 4 bisa kita coret. Jadi hasilnya 8 kali 7 kali 6 kali 5 sama dengan 1680.